Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan praktek membaca kitab kuning. Ya, kitab yang kita gunakan adalah Fathul Mu'in. Nah, namun karena tulisannya sangat kecil, ya, jadi nggak nampak. Nah, bagi penonton nggak nampak atau sangat sulit untuk nampak, maka saya akan menggunakan laptop saja. Jadi yang kita tampilkan adalah layar laptop. Nah, baik, kita langsung ke laptop. Inilah tampilan layar komputer kita. Sudah saya ketik dengan huruf yang besar supaya lebih mudah menyimaknya. Baik, saya di sini langsung masuk ke bab sholat, ya. Namun tulisan bab sholat nanti belakangan saya jelaskan. Saya langsung masuk ke hiya. Nah, kita mulai. Namun sebelumnya di sini saya akan menyampaikan bahwasannya penjelasannya dimulai dari shorof, kemudian nahwu, kemudian baru terjemahan. Nah, kita mulai dari bacaan hiya. Apa ini hiya? Maka hiya ini adalah domir. Dia adalah mabni. Karena mabni, maka tetaplah dia dibaca hi dan ya, hiya. Nah, boleh nggak dibaca hiyi? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena dia mabni. Kemudian di sini berposisi sebagai mubtada. Jadi kita katakan fi mahalli rab'in, pada posisi rofa. Tapi meskipun posisinya rofa, tidak kita baca dengan hiyu, karena dia sekali lagi adalah mabni. Selanjutnya, tulisan selanjutnya adalah ada shin, ro, ain, dan alif. Apalah ini dia? Maka di sini bacaannya adalah syara'an. Nah, untuk bacaan syara'an ini sendiri, maka kita harus melihat dari mana tulisan syarnya ini. Nah, ini adalah kajian sorobnya. Mari kita lihat. Nah, dia adalah masdar atas wazan fa'ala yaf'alu. Maka dia jadinya syara'a yashra'u. Masdarnya syar. Nah, ini. Maka masdar ini, nah, inilah yang kita ikuti di sini menjadi syar. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh kita baca syir atau syiri atau syuri atau yang lainnya. Kenapa? Karena sudah begitulah masdar. Nah, adapun mengenai masdar, silakan nonton nanti di sini, ya. Ada rahasia masdar. Nah, tonton nanti di sini, tapi nanti jangan sekarang, tonton video yang ini dulu. Baik, ini adalah syar. Adapun ainnya kita akan barisi dengan fathah, syar'an. Kenapa? Karena ini disebut binas il khafid. Nah, dengan dia menghapus yang mengkhafatkannya. Nanti di sini ada khafatnya, huruf khafatnya yaitu fi. Jadi hiya fi syar'in. Nah, seperti itu. Jadi salat di dalam syariat. Nah, kira-kira begitu terjemahannya. Kemudian selanjutnya adalah bacaan akwal. Akwal ini dari mana? Akwal ini harus kita lihat dulu sorofnya. Bagaimana kita tadi bisa membaca dengan akwal? Lah, kok nggak baca yang lain? Misalnya ya aku wal, gitu, atau uku wal, dan yang sebagainya. Kenapa bisa mesti akwal? Karena kita lihat dulu di sini, ya. Maka dia berasal dari ini qala yaqulu qaul. Nah, masdarnya qaul. Qaul ini adalah isim mufrad. Kemudian jamaknya adalah mengikuti wazan af'al. Ini jamak qillah. Jamak untuk yang bentuk sedikit, ya. Karena mengikuti wazan af'al, ya, ini wazan untuk bentuk 3 sampai 10, ya, jamak qillah, ya. Maka mengikutlah dia tulisan aqwa, ya, karena af'a, gitu, ya. Nah, ini tidak boleh kita rubah-rubah. Nah, ini mengikuti begini. Nah, gitu. Inilah salah satu alasan kenapa orang
rasa-rasanya sudah belajar nahwu sudah lama, ketika disodorkan tulisan yang nggak ada baris langsung seperti ini, bingung ini bacanya apa ya? Kenapa? Karena sorobnya belum. Nah, maka di sini pentingnya sorob ya. Kemudian di sini ada aqwa tadi. Kemudian ujungnya ini apa nih? Ujung lamnya ini. Nah, ujung lamnya ini kerjaan nahwu. Gitu. Kerjaan nahwu di sini adalah kita baris dengan aqwalun. Nah, kenapa aqwalun? Karena dia menjadi khobar dari mubtada hiya. Nah, aqwalun sendiri adalah jamak tadi ya dari qaul. Nah, maka qaul itu artinya adalah perkataan, berarti aqwal adalah perkataan-perkataan. Nah, gitu. Jadi salat itu ya adalah dia secara syariat adalah. Nah, karena dia khobar, maka kita terjemahkan dengan adalah aqwal, perkataan-perkataan. Kemudian selanjutnya waw adalah waw ataf. Ini juga huruf, karena huruf maka dia mabni. Jangan dibaca wi atau wu karena dia pasti wa. Kemudian selanjutnya af'al ya. Nah, di sini sama ini wazannya ya. Mengikut fa'ala yaf'alu, namun secara jamaknya sama dengan yang untuk qaul tadi. Nah, yaitu jamak qillah, wazannya af'al. Nah, karena kebetulan sudah kata-katanya sama, maka dia af'al juga. Dan kembali lagi, tidak boleh kita baca misalnya ufu'u. Seperti itu, nggak boleh. Atau afa'a, ya, yang lain lah. Harus mengikuti wazannya ini. Af'al, ya udah af'al. Nah, seperti itu kerjaan sorobnya. Sekarang kerjaan nahwunya. Kerjaan nahwunya adalah huruf lamnya. Gimana huruf lamnya kita baca? Kita baca dengan lun. Af'alun. Kenapa kita baca lun? Karena dia atof ya. Karena dia atof. Ya, atof. Di sini ada huruf atofnya waw. Kemudian maktubnya mana? Maktubnya adalah ini. Maktubnya adalah khobar tadi. Lah, karena maktubnya adalah khobar dibaca rofa, maka atofnya di sini af'al, artinya adalah perbuatan-perbuatan, maka dia adalah atof rofa juga. Baik, selanjutnya di sini ya. Ini apa tulisannya? Maka kita harus memahami ini bentuknya adalah isim maf'ul. Isim maf'ul, mari kita lihat sorobnya. Dia adalah dari khosso, berarti dia bina mudhoaf ya. Khosso ya khussu khosson khususon. Nah, kemudian untuk ini sudah ada ya kajian sorobnya, silakan lihat kembali di atas sini. Nah, ini keduanya masdar ya, khosson dan khususon. Kemudian ada khossun isim fa'il. Kemudian terakhir isim maf'ul makhsus. Nah, isim maf'ul. Maka di sini kita barisilah dia dengan sama dengan ini makhsus. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita tidak boleh merubahnya yang huruf awalnya ini. Ini sekaligus membantu kita ketika kita sudah hafal bagaimana membuat bina mudhoaf ini, maka kita ya gampang saja ya ketika ketemu karena sudah mengikut saja untuk awalnya. Adapun ujung-ujungnya yaitu harus nahwunya ya. Maka di sini makhsu, di sini kita garisi dengan sotun. Lah, ini kenapa makhsus di sini kok ada tak marbutoh? Ya karena di sini muannas. Maka dia makhsusotun. Terus kenapa kita barisi dengan tun? Kenapa enggak tan atau tin? Karena dia berposisi sebagai naat dari yang rofa. Nah, naat dari mana? Dari af'al dan akwal tadi. Seperti itu. Maka dia artinya khosso, mengkhususkan, berarti makhsusotun, yang dikhususkan. Nah, jadi sholat tadi dia secara syar'an adalah perkataan dan perbuatan yang dikhususkan atau yang khusus. Kemudian selanjutnya
Di bawahnya ya ada tulisan mim, fa, ta, ha dan ta marbutoh. Maka ini bacanya dengan cara bagaimana? Maka kita lihat lagi sorofnya. Nah, dia masuk dari wazan ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan. Ifta'ala fi'il madinya ya, yafta'ilu mudhari, ifti'alan adalah masdarnya. Kemudian ada mufta'ilun isim fa'il dan mufta'alun isim maf'ul. Nah, maka di sini ada dua kemungkinan lah dengan tulisan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Maka ada kemungkinan dia isim fa'il atau isim maf'ul. Maka nanti yang main di sini untuk menentukannya adalah zuk kita. Kenapa mesti kita kok bingung? Ya karena tulisannya sama. Di sini mufta sama mufta. Kemudian kita harus memutuskan ta yang selanjutnya kita baca ta atau kita baca ti. Kalau kita baca ti, maka dia isim fa'il. Kalau kita baca ta, maka isim maf'ul. Maka bermainlah zuk di sini, yaitu lihat rasa. Coba kita perhatikan artinya. Kalau kita baca ta sebagai isim maf'ul, maka dia berarti yang dibuka. Kalau kita baca ti sebagai isim fa'il, berarti dia yang membuka. Nah, maka mana lebih tepat? Nah, mana terasa zuknya lebih pas? Maka di sini coba kita terjemahkan kembali. Sholat tadi ya, hiya syar'an, dia secara syara, aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan, makhsusatun, yang dikhususkan, kemudian yang dibuka atau yang membuka. Tentu yang dibuka dengan takbir nanti ya, dengan takbir. Dengan yang dibuka berarti kita berisi dengan ta, muftata. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, tunnya ini adalah kerjaan nahunya. Kenapa ini kita baca tun? Karena dia naat juga. Naat dari mana? Naat dari hiya. Maka dia dibuka. Nah, inilah juga alasan kenapa perlu tambahan ta marbutoh. Karena yang diceritakan adalah hiya, yaitu muannas. Kalau tadi yang diceritakan bukan hiya, ya, maka muftatahun bacanya. Karena dianya man'utnya adalah hiya sebagai ini muannas, maka ditambahlah ta marbutoh, jadilah muftatahatun. Baik, selanjutnya di sini ada huruf jar bi, ya, bi. Lah, depannya kan ada alif. Kenapa nggak kita baca ba? Karena huruf, sekali lagi huruf adalah mabni. Selanjutnya takbir. Takbir ini kenapa kita bisa memutuskannya langsung dengan takbir, padahal ini nggak ada barisnya. Kenapa nggak boleh kita baca misalnya tikabir? Kenapa kok takbir? Nah, perhatikan ini sorobnya ya. Dia mengikut wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, ini taf'ilan ya. Inilah dia taf'ilan, maka takbir. Adapun huruf terakhirnya, maka kita lihat ada huruf jarbi. Maka dia dibaca jar, tanda jarnya kasro karena isim mufrad. Dibacalah jadi bit takbiri. Berarti terjemahannya tadi muftatahatun bit takbiri adalah yang dibuka dengan takbir. Nah, menerjemahkan naat mesti ada yang ya, yang dibuka dengan takbir. Selanjutnya kita dikasih lagi huruf mim, kho, ta, mim dan ta marbutoh. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya kita lihat lagi sorofnya. Nah, dia masuk ke wazan ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, mufta'ilun, mufta'alun. Nah, sama dengan pada yang pertama tadi, muftatahatun, yang dibuka. Nah, ini langsung kita bisa tahu kalau yang dibuka biasanya yang ditutup. Maka mengikutlah dia ke isim maf'ul, mufta'a. Jadi di sini muhtatamatun, muhtatamatun, yang ditutup.
dia naat juga. Mana man'utnya? Man'utnya sama, yaitu hiya. Nah, karena man'utnya adalah mubtada di posisi rofa, maka dia rofa juga. Tanda rofa'nya di sini adalah dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad, muhtatamatun, yang ditutup. Nah, begitu. Selanjutnya bi, kembali dia adalah huruf jar, maka dia mabni, maka tidak boleh kita baca ba atau bu. Selanjutnya di sini dikasih huruf kita ta, sin, lam, ya, dan mim. Bagaimana cara bacanya? Kita lihat lagi sorobnya dulu. Nah, dia masuk juga kepada wazan fa'ala yufa'ilu taf'il. Nah, ini ya, masdar. Maka mengikut cara membarisinya, yaitu taslim. Karena ada huruf jar ba, maka tasli ini dibaca majrur. Tanda jarnya adalah kasroh karena isim mufrad. Jadilah dia bit taslimi. Nah, jadi terjemahannya yang ditutup dengan salam. Kalau mau kita terjemah secara lengkap dari pertama, berarti dia secara syara' adalah perkataan dan perbuatan yang dikhususkan, yang dibuka dengan takbir, yang ditutup dengan salam. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menerjemahkan, kita akan lebih pas ketika kita memahami ilmu sorof. Begitu juga ketika membarisi yang belum berbaris. Baru kemudian ujungnya kita kasih dengan ilmu nahwu. Nah, ini isi. Sekarang bagaimana dengan tulisan bab sholat ini? Bab sholat ini, saya di sini kenapa belakangan? Karena tulisan pada ba ini ya. Jadi di sini biasanya kita akan baca dengan babus sholati. Kenapa sholati? Karena dia mudhofun ilaihi. Bab ini sebagai mudhof. Bab ini adalah sebagai juga dia khobar atas mubtada yang mahdzub. Takdirnya hadza, misalnya kita kasih takdir hadza. Nah, ini adalah bab sholat. Nah, sekarang saya punya kuis. Nah, pertanyaan, bolehkah bu ini dibaca dengan ba atau bi? Jadi babas sholati atau babis sholati. Silakan tulis komentarnya di bawah. Nanti 100 orang pertama akan saya kasih hadiah, yaitu saya akan doakan supaya rezekinya lancar, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah. Demikianlah praktek kita membaca kitab kuning. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.